Ya sebelumnya saya bacakan dulu ya profil pembicara secara singkat. Ini Kindi Miftah, S1-nya pendidikannya S1 di Ilmu Ekonomi FUI, S2-nya di Ekonomi dan Keuangan Syariah PSTTI UI. Apa tuh, Kim? PSTTI UI? Pasca Sarjana Timur Tengah dan Islam. Oh, yang Timur Tengah itu ya? Ya, yang di Salemba. Iya. Terus kemudian pengalaman Kindi itu pengalaman karirnya di Bank Malat ya, dari tahun 2008 sampai 2012. Kemudian di BNI Syariah dari 2012 sampai 2016, dan terakhir di MyBank Syariah di unit usaha syariahnya dari 2016 sampai sekarang, itu jabatannya sebagai asisten vice president syariah retail dan business banking analysis. Oke, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berpanjang kalam, silakan Kindi Bapak Kindi 30 menit ke depan untuk memaparkan kajian malam ini. Ini ketua yayasan nggak sambutan dulu, Rik? Nggak usah lah. Nanti pas sesi tanya jawab aja. Paling nanti iklan. Nggak ada ketua yayasannya. Belum datang. Tadi udah ada mukanya ketua yayasannya. Ya, oke. Monggo Kindi. Ini materi yang apa? Materi yang sangat menarik nih. Ya, terima kasih Pak Erik dan kawan-kawan semua. Terima kasih sudah hadir di kita ini ngobrol-ngobrol aja nih malam ini sambil mengisi malam minggu libur panjang di tengah pandemi. Sebenarnya sih ini yang bikin ini grup WhatsApp Sajadah ini Erik ya. Tapi dikolaborasiin sama Yayasan Sedekah Airnya Soam yang Masya Allah sangat produktif sekali ya, membantu banyak daerah yang kekurangan air, mudah-mudahan terus bertambah support dari berbagai pihak untuk aktivitas sedekah air. Oke, nah ini sebenarnya topiknya ngajak saya kasih judul yang provokatif gitu buat Erik, biar karena memang ya ini adalah masalah yang real yang masih terjadi gitu sampai saat ini gitu, dan kadang-kadang memang orang Indonesia itu berubahnya kalau udah disentil gitu, kalau belum disentil yang ngerasa nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Oke, ini udah kelihatan Rick ya? Udah. Oke. Yes. Oke, ini udah ada pertanyaan aja nih dari Akeu nih, sama ada teman saya nih Bang Koko nih, kepala cabang BSI. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke, judulnya kok gini banget ya, ngaji bertahun-tahun duitnya kok masih bank konvensional gitu ya, karena faktanya kok begitu banget gitu. Banyak orang udah ngaji, udah bilangnya mendeklar diri hijrah gitu kan, sudah pengen hijrah kafah gitu, tapi kok untuk urusan finansialnya masih belum serius gitu ya, mungkin menganggap nggak masalah gitu. Dan sepertinya juga ternyata ada juga ustadz-ustadz yang ternyata menjadi sandaran buat mereka gitu kan. Ya itu juga bagian dari problem gitu. Memang faktanya memang banyak ya biasanya sih orang-orang yang sama gitu atau kelompok yang sama gitu. Kalau urusan keumatan kayaknya ramai banget gitu, tapi giliran giliran yang bukan orang Islam gitu kan, kayak memprovokasi umat Islam gitu ya, mereka tenang-tenang aja gitu, tapi giliran sesama umat Islam mereka rame gitu, mereka ribut gitu. Nah itu kebalik ya sih menurut saya ya. Nah ini juga hal yang sama sih,
Kalau bank sama bank syariah itu ramenya bukan main itu, tapi sama bank konvensional itu adem-adem aja gitu. Oke, nanti kalau suara saya agak keganggu tolong dibilangin Rick ya. Ya, jelas masih jelas. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak alasan ya kalau ditanya kenapa. Kenapa sih masih pakai rekening bank konvensional? Sebenarnya ini kalau kita mau bikin list, banyak sekali listnya ya. Saya nggak mau banyak-banyak biar kita nggak terlalu lama juga ya. Banyak yang beralasan pertama, fitur dan layanan produk syariah bank syariah masih terbatas gitu. Nah ini menurut saya sih ini udah lagu lama ya, itu ya kalau ceritanya masih 10 tahun yang lalu mungkin iya gitu. Tapi ini kita udah di tahun 2021 gitu. Yang kalau objektif benar-benar kita teliti, benar-benar kita cermati ya sebenarnya fitur dan layanan bank syariah sekarang udah setara gitu, bahkan lebih baik kayak gitu. Kita bandingin ya dengan bank-bank besar sekalipun kayak gitu kan. Misalkan dulu cabangnya masih sedikit, sekarang cabangnya udah banyak gitu ya. Ya di mana-mana kita di satu kota aja, jangankan di kota besar di Indonesia ya, di kota second city atau third city aja juga bank syariah udah banyak sekarang ya. Ya memang nggak sebanyak BCA atau Mandiri gitu, tapi kalau itu sampai dibilang bikin susah untuk nyari cabang bank syariah, rasanya lebay ya, nggak susah gitu, tinggal mau effort atau enggak aja. Dan sekarang bahkan bank syariah udah banyak bisa dilayani di cabang konvensional gitu. Jadi kalau misalkan di BNI Syariah, misalkan itu bisa dilayani di cabang BNI gitu. Dan yang masih statusnya masih UUS gitu ya, yang statusnya masih UUS, misalkan di Maybank atau di CIMB Niaga atau di Permata, yaitu kita bebas. Ya semua produk syariah bisa dilayani di cabang konvensional ya, di semua cabang gitu. Oke, ATM-nya juga udah banyak ya, ATM sendiri ataupun ATM jaringan ya, itu udah banyak. Jadi udah nggak ada lah alasan terkait dengan cabang dan ATM. Terkait dengan fitur mobile banking ya, internet electronic banking juga sudah sama lah lengkapnya sekarang ya. Coba aja buka ya mobile banking BSM atau BNI atau di tempat saya di Maybank, apa sih fitur yang nggak ada gitu? Kayaknya hampir semua ya ada gitu. Kecuali memang fitur-fitur yang mungkin jarang dipakai atau nggak semua orang pakai gitu ya. Sangat spesifik itu misalkan. Itu mah masalah di setiap bank ya, belum nggak mungkin semua bank itu punya fitur yang sama gitu. Oke. Bahkan beberapa bank syariah punya fitur gratis transaksi ini yang kalau menurut saya sih di bank konvensional besar nggak dikasih kelebihan ini karena mereka merasa udah besar ya, udah nggak perlu lagi menambah benefit lagi buat nasabahnya gitu. Jadi justru itu jadi keunggulan di bank syariah. Yang kedua, ada yang bilang bank syariah sama aja dengan bank konvensional, cuma beda di akad. Gitu. Dan lucunya gini, kok udah tahu sama, pakainya malah bank konvensional, gitu. Kan udah tahu sama katanya. Ya nggak, terus kenapa nggak ke bank syariah gitu. Kedua, ya wajar aja sama, kan sama-sama bank ya. Bank syariah itu bukan lembaga sosial gitu. Sama-sama bank ya, wajar kalau sama-sama bank ya produknya ya sama, produk perbankan gitu. Ya kayak sama kayak kita punya butik ya isinya pasti sama ya, jualan pakaian kayak gitu kan, nggak jualan yang lain gitu. Cuman butiknya yang seperti apa, yang satu mungkin butiknya bajunya bebas, yang satu lagi mungkin butiknya pakaian muslim, ya sama-sama fungsinya untuk pakaian kan, seperti itu. Jadi karena sama-sama bank syariah, sama-sama bank, maka tujuannya sama, tujuannya memenuhi kebutuhan yang sama ya dari nasabah ya. Kalau nasabah pengen punya rumah ya produknya ya produk pemilikan rumah gitu, bukan produk yang lain kayak gitu. Karena tujuannya sama, tujuannya nasabah pengen punya rumah atau tujuannya nasabah pengen punya modal usaha. Maka kalau menurut saya kok rasanya sama ya, dianggap rasanya sama ya bank syariah sama bank konvensional gitu kan. Justru menurut saya bagus ya kalau rasanya sama ya. Kalau rasanya berbeda itu justru yang nanti apakah orang mau datang ke bank syariah atau enggak kan. Misalkan saya sering kasih contoh tuh tabungan mudorobah ya. Tabungan mudorobah kan bagi hasil. Mana ada sih orang mau diajak bagi hasil tapi dananya bisa ditarik sewaktu-waktu kan. Sebenarnya nggak mau ya, kalau mau bagi hasil ya dananya harus stay gitu kan, harus komit gitu, berapa nilai. Tapi kan kalau diterapkan seperti itu, orang mana ada mau punya tabungan tapi duitnya nggak bisa ditarik sewaktu-waktu kan, itu nggak ada ya. Akhirnya bank syariah ya, bank syariah dengan fungsinya ingin melayani nasabah
dan memang kebutuhan nasabah tabungan ya menarik dananya sewaktu-waktu, maka dibikinlah fitur gimana supaya tabungan walaupun tabungan mudharabah tapi bisa ditarik sewaktu-waktu tanpa melanggar kesariahannya gitu. Saya juga sering kasih contoh gitu kan, makan steak gitu ya, steak satunya ya sama-sama nih steak daging sapi dengan ukuran yang sama gitu ya, dengan sajian yang sama. Yang satu dagingnya nggak halal gitu, karena nggak dipotong, nggak jelas lah sumber dagingnya gitu, nggak tahu juga pakai baca Bismillah atau enggak. Yang satu udah sertifikasi halal, terus dicoba dua-duanya dimakan gitu, kebetulan juga chefnya mungkin sama gitu. Loh kok rasa daging steaknya sama nih, yang katanya halal sama yang nggak halal gitu. Ya karena memang sama-sama bikin pengen menyajikan daging steak yang yang nikmat gitu buat pembeli kayak gitu. Cuman yang satu halal, yang satu nggak halal gitu. Jadi kalau ngomong halal dan nggak halal ya bukan masalah rasa ya, itu masalah gimana sebuah produk itu dijamin gitu prosesnya ataupun outputnya menjadi produk yang halal gitu, yang diterima sesuai syariah. Nah, di situ yang kadang-kadang pengkritis itu justru mereka keluar dari haluannya, padahal mereka paham gitu halal haram, tapi ketika mengkritisi atau menilai bank syariah itu lebih banyak pakai perasaan gitu. Nah itu menurut saya sih yang jadi masalah ya. Ya ambil contoh orang kumpul kebo nih, menikah ya rasanya juga sama-sama aja gitu. Bahkan belum tentu yang menikah itu lebih bahagia, atau belum tentu yang menikah itu samara. Jangan-jangan yang kumpul kebo itu yang lebih bahagia, yang lebih awet gitu, bisa jadi gitu. Jadi jangan dinilai pakai perasaan gitu ya. Oke. Pakai rekening bank konvensional karena darurat aja. Nah, ini harus ditanyain alasan daruratnya apa sih? Gitu kadang-kadang ya karena darurat nih gitu. Itu alasan klasik banget gitu ya. Kebutuhannya nggak bisa dipenuhi oleh bank syariah gitu. Nah, itu harus kita tanyain apa sih kebutuhan yang belum bisa dipenuhi. Saya juga pengen tahu sih kalau bisa dibikin listnya gitu. Seberapa banyak sih sekarang ya di tahun 2021 ini ya kebutuhan yang masih belum bisa dipenuhi bank syariah ya, karena semua segmen udah bisa dimasuki bank syariah. Mikro ya kan, KPR, KTA, kartu kredit ya kan, korporasi, transaksi luar negeri, ekspor impor gitu kan, bahkan e-money aja juga bisa diisi pakai bank syariah gitu. Ya makanya mungkin itu yang perlu didalami gitu, jangan cuma sekedar alasan-alasan yang klise aja yang bilangnya darurat gitu. Dan kadang-kala ada alasan daruratnya sebenarnya bukan darurat sih, cuman pengen keuntungan aja gitu. Misalkan, saya sering transfer ke rekening konvensional, jadi darurat nih saya harus punya rekening konvensional, padahal kan itu kan masalahnya efisiensi sih, bukan masalah darurat ya. Kalau saya nggak punya rekening konvensional, saya nggak punya BCA, saya boros gitu untuk transfer atau transaksi ke banyak rekening-rekening terkait yang pembeli, customer yang juga BCA atau supplier yang juga BCA. Itu sebenarnya sih bukan alasan darurat sih kalau menurut saya ya. Masalah efisiensi aja gitu. Apalagi sekarang bank syariah juga udah banyak kok yang punya fitur gratis transfer rekening ya, termasuk kayak Soam sekarang pakai di bank saya, di Maybank juga udah banyak gitu, udah ngasih banyak fasilitas gratis transaksi gitu. Di bank syariah lain juga ada gitu. Dan kalau ngomong darurat, bener nggak saldonya yang disediakan tuh benar-benar untuk kebutuhan darurat tersebut? Karena kan memang ya itu berlebih juga sebenarnya, benar-benar nggak sesuai yang terpenuhi daruratnya itu gitu. Oke, 4. Nah ini nih yang banyak banget nih. Dan sekarang malah diaminkan ya oleh ustadz-ustadz yang tersohor itu gitu. Saya nggak ambil bunganya dienolkan. Nah ini nih, padahal buka rekening konvensional aja tetap akadnya pasti bunga gitu, walaupun bunganya dinolkan, tetap aja dasar akadnya itu bunga gitu. Analoginya kayak kita tinggal sama lawan jenis tapi nggak nikah walaupun nggak berhubungan intim gitu kan. Karena akadnya sudah akad ribawi sebenarnya walaupun bunganya dinolkan gitu. Dan yang harus diingat, walaupun bunganya dinolkan, itu dana Anda itu tetap akan dipakai oleh bank untuk menyalurkan kredit ribawi, nggak cuma disimpan di berangkas doang atau di ATM aja, nggak ada keuntungannya. Bank syariah itu cuma nyimpen duit Anda kalau misalkan nggak dijadiin kredit gitu, karena pendapatan utama bank menghimpun dana itu ya untuk dijadikan kredit. Keempat, keuntungan bank konvensional justru meningkat ya, kalau Anda nggak ngambil bunganya, keuntungan bank justru akan meningkat gitu, dan akan sangat senang gitu kalau bisa lebih banyak lagi
orang-orang yang seperti Anda itu yang nggak ngambil bunga itu gitu, dan akhirnya bisa keuntungan yang lebih besar itu artinya kemampuan bank konvensional untuk menyalurkan lagi kembali atau membuat pengeluaran yang non syar'i itu meningkat gitu. Nah, nanti saya ada simulasinya terkait itu gitu. Nomor 5, nah ini banyak lagi nih. Bank syariah belum benar-benar syariah gitu. Tapi lucunya ke konvensional gitu. Bukannya bikin bank syariah sendiri yang paling syariah menurut versinya, malah larinya ke bank konvensional. Apa menurutnya bank konvensional lebih syariah daripada bank syariah gitu. Jangan-jangan itu gitu yang mereka pikirkan, jangan-jangan itu gitu. Kedua, bank syariah itu udah distempel sama MUI. Jadi semua produk transaksi bank syariah pasti berdasarkan fatwa ya. Jadi semua produk itu pasti ada dasar fatwanya dulu. Kalau belum ada fatwanya, nggak mungkin bank syariah akan bisa atau bisa menerbitkan mengoperasionalkan sebuah produk gitu. Dan setelah ada fatwa pun nggak bisa langsung dijalankan produknya. Harus nanti SOP-nya itu yang mau dikembangkan, SOP operasionalnya dan lain-lain, perangkat pendukungnya itu harus di-assess lagi, dinilai lagi sama DPS. Dewan Pengawas Syariah nanti akan kasih opini produknya comply ke fatwa dan sesuai syariah atau enggak. Kalau DPS sudah bilang oke, nggak bisa langsung keluar juga, nanti minta izin lagi ke regulator, ke OJK. Di OJK nanti ada yang nilai lagi prinsip syariahnya, gitu. Jadi udah banyak sekali nih, yang ngejagain tuh banyak sekali gitu. Dan nanti kalaupun produknya udah operasional, nanti ada yang day to day-nya itu diperiksa lagi juga gitu, lewat proses audit atau review dari SOP gitu. Dan jadi menurut saya ini orang-orangnya mungkin ya pendapatnya dia ngikutin ke ustadz ya, ustadznya bilang nggak syariah gitu, jadi ya mereka malah larinya konvensional. Itu lucunya gitu, karena nggak mungkin bang itu ngikutin semua ustadz, padahal kan itu masalah hilafiyah, ustadz mana yang mau diikutin gitu, nanti bang syariah ikut ustadz ya. Jadi lucu juga, padahal bang syariah itu ingin melayani semua kan gitu, beroperasi secara universal, maka harus ada satu guidelines yang dia bisa dipakai oleh semua bank syariah, dan di Indonesia itu ya MUI tadi, fatwa MUI tadi gitu. Dan ini juga kelompok-kelompok ini juga nggak konsisten gitu. Mereka kalau urusan makanan itu mau percaya sama sertifikat MUI, tapi giliran urusan keuangan itu nggak percaya gitu. Nah itu menurut saya sih sangat-sangat lucu lah, sangat-sangat aneh ya. Oke, nah padahal sebenarnya secara operasional juga sangat berbeda ya. Dari sisi bagi hasil aja deh, bagi hasil tabungan aja deh, ya kan? Atau saya contoh deposito aja nih. Ada deposito sama-sama 1 juta di sini ya kan? Nah, tapi kalau di syariah itu, kalau di konvensional kan kita langsung ngitung dari bunganya ya, 6% langsung dikali 1 juta ya kan? Ketemulah 5.000 per bulan ya, setelah dibagi 12, langsung gitu aja di konvensional, karena akadnya itu bunga ini gitu. Sementara di syariah itu, rate itu sebenarnya tidak dipakai, rate itu sebenarnya hanya untuk acuan aja gitu, untuk mengukur tadi competitiveness produk syariah gitu. Karena ada banyak yang bilang bank syariah harusnya jangan pakai rate dong. Nah itu menurut saya sih itu keblinger juga ya, karena bagaimanapun orang kalau mau investasi itu pengen ngelihat hasil investasinya dibandingkan dengan modal yang dia punya, dan itu bukan konvensional gitu. Rate itu sesuatu yang natural, yang alamiah, bukan miliknya konvensional gitu. Orang kalau mau investasi, mau keluar modal, ya dia harus ngukur hasil investasinya berapa dibandingkan modal saya. Kalau ada tempat lain yang lebih menguntungkan dengan resiko yang lebih rendah, untuk apa saya taruh di tempat yang lebih beresiko, hasilnya lebih rendah pula gitu. Itu kan nggak logis gitu, nggak memenuhi kaidah-kaidah investasi gitu. Maka bank syariah pun harus mengukur competitiveness-nya dengan tadi mengeluarkan equivalent rate, walaupun itu sebenarnya hanya untuk membenchmark aja gitu. Nah, prosesnya gimana kalau di syariah? Pertama, dari uang saldo 1 juta ini kita lihat dulu berapa total DPK ya. Satu bank syariah misalkan semuanya 10 triliun gitu ya. Pendapatan bank ada 100 miliar. Nah, ini yang disepakati itu nisbah ya, nisbahnya 50%. Jadi gimana bagi hasilnya? Berarti 1 juta ya dibagi 10 triliun diproporsionalkan. Duit saya 1 juta diproporsionalkan dengan semua simpanan, tentunya yang akadnya mudharabah ya, kan ada akad yang lain ya, yaitu wadiah. Diproporsionalkan dengan seluruh simpanan yang ada dibagi dengan pendapatan bank. Nah, tapi masalahnya pendapatan bank ini ada haknya bank juga. Jadi yang menjadi hak nasabah itu dikali nisbahnya nasabah. Itu rumusnya seperti ini. A dibagi B, ya saldo dibagi total DPK diproporsionalkan, dikali pendapatan bank, dikali nisbah nasabah. Ketemunya sama-sama 5.000. Nanti orang bilang nasabah yang nggak ngerti, tercatat di buku tabungan, loh sama aja nih. Bagi hasil 5.000 sama di konvensional juga 5.000, sama aja nih syariah.
Kan kayak gitu kan jadinya kan, karena ya tadi entah nggak mengerti atau nggak mau mengerti juga gitu. Oke. Nah, padahal sebenarnya produk-produk bank syariah juga sudah banyak kok. Kalau ngomong wah ke BCA susah kalau nggak punya rekening BCA. Ada BCA syariah gitu. Di sini ada yang nasabah BCA syariah nggak ya? Di grup kita itu ada Istiqo tuh yang nasabah loyal BCA syariah. BCA syariah itu gratis transfer ke rekening BCA ya lewat ATM atau mobile banking. Bahkan dari rekening BCA ke BCA syariah itu juga gratis gitu. Tarik tunai dan cek saldo juga gratis di ATM BCA. Bisa top up flash ya kan. Untuk produk yang wakatnya wadiah gratis biar administrasi. Dan BCA juga kalau mau transaksi di pasar modal nih kan grup-grup Sujadah ini juga banyak yang jadi investor nih kan. Kayak Erik, Soam itu kan udah ratusan juta mainnya setiap hari kan. Nah, ya mungkin kalau RDN-nya juga belum syariah bisa ya kita convert juga lah ya, kita usahain juga ya semuanya pakai syariah gitu ya. Di BNI ya, BNI juga udah gratis transfer ke rekening BNI ya, karena BNI Syariah ini sebenarnya menurut saya selain BCA Syariah, kalau BCA Syariah ini cuma sama BCA-nya ya keunggulannya ya, tapi kalau BNI Syariah ini sebenarnya menurut saya lebih luas lagi karena BNI juga customer base-nya banyak dan itu kalau dicolokin ke ATM BNI itu full fitur gitu, semua menunya muncul. Di mobile banking-nya juga dianggap sama seperti produk BNI. Jadi benar-benar setara lah dengan benar-benar 100% setara dengan tabungan BNI ya, masalah cuma kadang promo aja, promonya suka dibedain lah, didiskriminasi itu saya nyebutnya sih. Dan BNI sudah terhubung ke ATM Link gitu, jadi satu-satunya rekening syariah yang terhubung ke ATM Link yang bisa memanfaatkan fitur ATM Link, gratis tarik tunai di ATM Link, biaya transfer yang lebih rendah dan lain-lain, itu ya hanya BNI Syariah. Walaupun kayaknya kondisinya bakal berubah nih setelah merger nih. Di sini ada Bang Koko nih mungkin bisa sharing juga tuh nanti gimana ya. Menurut saya sih justru merger ini malah penurunan nih kalau misalkan jadi keluar dari fasilitas BNI ya. Oke, bahkan di bank saya juga di Maybank Syariah, kalau mau menurut saya lebih fleksibel lagi gitu, gratis transfer ke semua bank 75 kali sebulan, gratis tarik tunai juga dari semua, dari ATM bersama menerima sampai 75 kali gitu. Itu menurut saya udah nggak usah ngeliat lagi BNI atau BCA gitu kan, bisa transfer sebanyak itu gitu. Nah itu ya Bank Syariah ya, karena pengen apa ya, saking pengen setaranya dengan bank konvensional, bahkan buka rekeningnya juga sudah bisa online gitu. Silakan kalau mau coba download ya, sekalian saya boleh lah promosiin bank sendiri ya. Di Play Store itu M2U ID di download, itu rekeningnya sekitar 3 hari jadi ya, nanti kartu ATM-nya dikirim, bisa diaktifkan. Mobile bankingnya bisa langsung aktif setelah buka rekening di hari pertama ya, dan itu fitur gratisnya juga kalau nanti sudah di-upgrade, divalidasi, itu sudah bisa dipakai. Oke, 2 slide lagi. Nah ini saya kasih tahu nih, kalau kita naruh di bank konvensional, duit kita nggak taruh di brankas aja gitu, duit kita itu dijadikan kredit konvensional gitu. Misalkan saya ambil asumsi ada 5 juta orang, selalu rata-ratanya 5 juta. Terkumpul duit 25 triliun ya. Kalau menurut saya sih kalau dikelompokin nih di kelompok Salafi itu juga semakin banyak sekarang jamaahnya, belum lagi di kelompok Muhammadiyah ada yang berpikir seperti itu, belum lagi di kelompok jamaah lain ada yang berpikir seperti itu, di kelompok PKS juga masih ada gitu kan. Itu harus lebih besarnya, saya pakai asumsi aja cuma 5 juta orang, rata-rata 5 juta, terkumpul 25 triliun gitu. 20 triliun itu akan menjadi kredit ribawi atau kredit yang non syar'i, misalkan kredit ke perusahaan rokok atau kredit ke perusahaan kondom lah, katakan seperti itu gitu. Itu biasa aja di bank konvensional gitu. Dan dari sini akan menghasilkan bunga ya. Bunganya itu katakanlah 1,5%, kita ngomong di tabungan ya. Ketemu bunga 325 miliar per tahun gitu. Luar biasa, itu nggak ada kan di sini yang punya duit sebesar itu gitu. Dari duit 320 miliar ini akan dijadikan kredit lagi ya, misalkan KPR rata-rata 500 juta, 325M dibagi 500 juta, ada 650 nasabah yang mendapat KPR ribawi hasil dari kita nggak ngambil bunganya gitu. Ya, jadi duit kita itu ya diputar-putar, akan kita mendukung aktivitas ribawi bank konvensional sebenarnya dengan tidak mengambil bunga itu. Gitu. Dan dari bunga yang tidak diambil juga akan menjadi apa ya, menambah kemampuan pengeluaran yang non syariah. Kita tahu di konvensional kalau mau sponsorin atau mau mengasih sponsor atau dana-dana
itu ya bebas-bebas aja, mereka nggak diikat sama prinsip syariah gitu. Misalkan ada event besar itu rata-rata sponsor 5M ya, event musik yang ya bermacam-macam lah di situ ya, event fashion yang macam-macam kayak gitu kan di sana ya. Ngasih event 5M itu bisa jadi sponsor utama tuh itu di situ. Nah, dengan duit 325 miliar itu bisa dalam setahun bisa sponsorin 65 event, bukan bank yang bayar. Kita yang nggak ngambil bunga yang bayar sebenarnya. Uang kita tuh dipakai untuk bayarin event-event itu gitu. Dan dari event itu banknya dapat untung lagi karena yang buka event itu dipaksa untuk buka rekening bank tersebut. Jadi kita juga mensupport pembukaan rekening ribawi yang baru gitu. Kalau misalkan ada satu event ada 100.000, nonton konser musik kan bisa banyak banget ya. Kalau event-event yang besar ya kayak Java Jazz gitu kan, ya ada macam-macam lah. Bisa puluhan ribu rekening gitu dari event tersebut gitu. Nah ini nih contoh-contoh event-event nih ya. Ada ya kayak BCA nih, DWP Jakarta Wesel Project nih BCA yang sponsorin nih. BNI Java Jazz kita tahu nih. Mandiri sekarang JGTC sama Bank Mandiri. Gitu. Ini ada lagi BNI Elektro nih, mohon maaf agak vulgar sedikit, tapi ini saya mau nampil ini faktanya gitu. Duit kita tuh kalau nggak ambil bunganya tuh ya dipakai buat kayak gini gitu. Malah lebih senang mereka akan lebih banyak lagi mensponsorin event-event kayak gini gitu. Karena ya tadi ya kitanya nggak benar-benar paham tentang operasional bank gitu. Jadi ya akhirnya ya itu ya yang seperti ini yang terjadi gitu. Oke, mungkin seperti itu aja pembuka diskusi dari saya, sekaligus mau promosi kalau mau yang lebih tahu, mau belajar tentang bank syariah dalam waktu singkat, saya mendirikan komunitas yang Islamic Bankers ya. Nah, kita bikin buku 50 frequently asked question tentang bank syariah. Ini kalau yang belum paham bisa setengah jam pun bisa memahami dengan bank syariah karena simple isinya tentang FAQ aja dari 50 FAQ dan saya juga sekalian promosi kalau mau lihat-lihat lagi tentang konten saya bisa ke YouTube saya yang masih miskin subscribers ini. Silakan nanti sambil diskusi mungkin kita bisa bahas lebih banyak. Begitu aja Pak Erik, Om Erik. Monggo dilanjutkan.